Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wisnu Ardianto. Kita maju bersama. Yeah, yo! Halo semuanya, balik lagi ke channel Wisnu Ardianto. Hari ini, mari kita menelusuri perjalanan panjang beras, sebuah kisah 10.000 tahun yang penuh misteri, inovasi, perjuangan, dan harapan. Kisah tentang bagaimana manusia mengubah alam dan bagaimana alam membentuk manusia. Pernahkah kamu berpikir, bagaimana mungkin sebutir biji kecil bernama beras bisa memberi makan lebih dari setengah populasi manusia di planet ini? Benda kecil yang mudah tumpah di sela jari itu menjadi alasan peradaban berdiri, kerajaan maju, bahkan perang berkecamuk. 10.000 tahun lalu, bumi baru saja keluar dari zaman es. Hutan basah mulai tumbuh, sungai-sungai besar mengalir deras. Di antara semak belukar, hidup sebuah rumput liar. Rumput yang bijinya mudah rontok, rasanya hambar, dan juga kecil. Tak ada yang menyangka, rumput inilah yang akan menentukan masa depan manusia. Suku-suku pemburu peramu kala itu hidup berpindah-pindah. Suatu hari, mereka menemukan bahwa biji dari rumput ini bisa dimakan. Dan yang lebih penting, tumbuh lagi di tempat yang sama. Dari sinilah perjalanan beras dimulai. Tidak dengan teknologi, bukan dengan alat, tapi dengan rasa penasaran manusia. Penelitian modern menemukan ada dua tempat yang pertama kali menjinakkan padi. Tempat yang pertama, lembah sungai Yangtze di Cina. Disinilah nenek moyang Japonica ditemukan. Suku-suku awal mulai menanamnya di rawa dan dataran banjir. Mereka membangun pematang sederhana, belajar menjaga air, dan menemukan bahwa padi tumbuh subur bila dikelilingi air. Ini bukan sekedar pertanian, ini revolusi. Tempat yang kedua, di India Timur, asal Indika. Di India Timur, padi dijinakkan dari spesies liar Oryza fufipogon. Bedanya dengan Cina, mereka menanamnya di lahan kering, lebih liar, dan lebih menantang. Tapi hasilnya adalah jenis padi yang kuat, tahan panas, dan sangat produktif. Dua budaya, dua cara hidup, satu tanaman yang sama. Pada akhirnya kedua jenis ini bermutu, dan dari pertemuan itu lahirlah ribuan varietas padi modern. Ribuan tahun lalu, manusia membawa padi ke selatan, seperti Thailand, Vietnam, Filipina, dan menuju Nusantara. Di Indonesia, sekitar 1500 sampai 1000 sebelum Masehi, padi mulai ditanam. Awalnya di ladang kering, sebelum manusia Nusantara mengembangkan sesuatu yang luar biasa. Sistem persawahan basah, irigasi, terasering, bendungan, teknik bertani yang begitu maju. Hingga para ahli masih kagum sampai sekarang. Disinilah hubungan emosional manusia Nusantara dengan padi terbentuk. Padi bukan sekedar makanan, ia menjadi simbol kehidupan, rezeki, dan harapan. Tanaman kecil ini menciptakan hal besar, yaitu peradaban. Di Cina, dinasti-dinasti awal bertahan karena produksi padi yang stabil. Di India, padi jadi bagian dari ritual dan kehidupan spiritual. Di Nusantara, kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit menjadikan beras komoditas yang memperkaya negeri. Beras memungkinkan kota tumbuh, perdagangan berkembang, dan teknologi lahir. Karena ketika perut kenyang, manusia punya waktu untuk membangun hal lain seperti candi, sastra, ilmu, politik, bahkan perang. Sejarah manusia dan sejarah beras berjalan berdampingan. Di seluruh Asia, padi dihormati seperti makhluk hidup, bukan hanya makanan. Ia dianggap roh, penjaga, pemberi berkah. Di Jepang, ada dewa padi bernama Inari. Di India, padi dipakai sebagai ritual kesuburan. Di Indonesia, padi dibayangkan dalam wujud Dewi Sri, pelindung kehidupan. Setiap butir padi dianggap memiliki jiwa, dan kehilangan padi dianggap seperti kehilangan bagian dari hidup itu sendiri. Inilah bukti betapa pentingnya padi bagi manusia.
Masuk ke abad 20, dunia berubah dengan cepat. Penduduk bumi meningkat, tetapi lahan pertanian tidak ikut bertambah. Bagaimana caranya memberi makan miliaran manusia? Lalu lahirlah revolusi hijau. Ilmuwan menciptakan padi baru, lebih pendek, cepat panen, dan hasilnya jauh lebih tinggi. Indonesia pun merasakan dampaknya, pembangunan irigasi besar-besaran, program swasembada, dan lahirnya bantuan bibit unggul. Namun perjalanan ini tidak selalu mulus. Perubahan iklim, banjir, dan hama baru terus menjadi ancaman. Padi terus diuji dan manusia terus beradaptasi. Hari ini, beras memasuki era baru. Padi yang tahan banjir, padi yang hidup di air asin, bahkan golden rice. Padi dengan vitamin A untuk melawan kekurangan gizi. Teknologi modern seperti drone, AI, dan sensor tanah membuat pertanian makin efisien. Namun di balik semua kemajuan itu, kita tetap kembali pada suatu hal. Beras dimulai dari sebuah rumput liar yang disadari nilainya oleh manusia pada ribuan tahun lalu. Beras bukan hanya makanan, ia adalah sejarah, ia adalah budaya, ia adalah kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan mungkin di setiap butir yang kita makan hari ini ada jejak perjalanan panjang manusia sejak zaman purba. Jika kamu memandang sebutir beras setelah ini, ingatlah, ia membawa kisah 10.000 tahun peradaban. Sekian untuk video hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kamu semua menyukai video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah yo, ayo belajar, ayo jelajah setiap hari, tambah wawasan. Pengetahuan itu seru, tak terbatas waktu. Di channel Wisnu Ardiantu kita maju bersama. Yeah yo!